Amanda, Hadir, Bu. Arif, Hadir, Bu. Brian, Dian, Dimas. Oh, Dian hadir. Oke. Ada, Bu. Dimas, Bu. Oke, thank you. Febriana, Hadir Ibu. terima kasih. Firda, nope. Virial, Hadir Bu. oke. Gladys, Hadir Ibu. oke. Siapa nih baru masuk? Oke. Herdita, Hadir Ibu. Heru, Hadir, Bu. Ica, Hadir Ibu. Yailul, Lintang, Hadir Ibu. Marlis, Hadir Bu. oke. M Indra, ya. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ovita, Hadir Ibu. baik. Putra, Hadir, Bu. Wery, Hadir Bu. ya. Bentar ya. Raffi, Rizky, Hadir, Bu. oke. Siti Nur Fadila, Hadir, Bu. Syarul, Hadir. kemarin nggak hadir ya? Iya, Bu. Oke, it's okay. Anissa, Kevin, Hadir, Bu. oke. Yang belum dipanggil siapa? Ibu, maaf, Firda hadir. Firda, oke. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Hanya Firda? Yang lain sudah dipanggil? Oke. Baik. Ya, sebenarnya saya akan melanjutkan materi kita kemarin ya, karena ini 5 hari. Kebetulan V-Class-nya hari ini sudah ada, jadi mungkin nanti malam bisa dicek tugas-tugasnya apa saja yang ada di sana, tapi kerjakan yang hari kemarin sama hari ini aja ya. Saya sih belum buat, tapi baru nanti malam akan saya upload dan kemungkinan itu mungkin kalian bisa kerjakan esok ya, hari Sabtu ya. Ya pokoknya saya kasih batas sampai esok. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti biar bisa kalian saya buat menilai nanti kelulusan di akhir selain nanti kalian harus uji kompetensi nanti di semester 8. Terus terang tiap semester setiap kali LSP nilai-nilai itu semua dikumpulin ke saya. Nanti dari saya baru nanti dilaporkan ke kampus Gunadarmanya buat direkap kelulusannya. Apakah kalian nanti lulus atau tidak? Ya, lulus itu lulus sertifikasi kompetensinya, bukan lulus S1 atau kuliahnya ya. Itu kan nanti kalian dapat dua sertifikat, dua ijazah seperti itu. Nah, sebelum saya memulai materi kita kali ini, coba kalian ceritakan ke saya pengalaman kalian selama SPA kemarin tuh pada tahapan awal disuruh ngapain aja sih sama dosennya? Coba ada yang ini? Pertama-tama langsung studi banding Bu. Sebentar. Studi banding pertama.
Sebentar. Studi banding, oke. Yang studi banding. Pertama-tama harus studi banding. Ada lagi yang punya pendapat lain. Waktu di SPA kemarin tuh pertama kali harus langsung nyari studi banding atau disuruh melakukan hal yang lain dulu? Kalau seingat saya, kita nyari site dulu, Bu. Nyari site dulu, terus ada yang bilang studi banding, oke. Ada lagi? Studi banding, kalau studi banding itu apa yang dicari? Informasi apa yang dicari? Di studi banding, informasi apa yang dicari? Gak apa-apa, jawab aja kali. Kesamaan fungsinya, Bu. Fungsi, tentang fungsi, terus tentang apa lagi? Saya belum minta kalian on cam ya, foto dulu kita, foto dulu. Kesamaan fungsi, ya oke, it's okay. Terus apa lagi sih kalau kita studi banding? Sambil nyalain kameranya. Sudah, Raffi, mana? Gladys, oh sudah. Herdita, Dian. Ditinggal. Ya. Oke, thank you. Kalau studi banding, kalian mencari apa di studi banding? Informasi apa yang kalian kumpulkan pada saat melakukan studi banding? Alamatnya, Bu. Alamatnya? Oke. Dimensinya, Bu. Dimensinya boleh. Ruang-ruang yang ada zonasi. Oke. Ya. Itu benar itu waktu SPA pertama kali langsung disuruh nyari studi banding? Nyari site dulu, Bu, terus deskripsi proyek, baru studi banding. Ya, sebenarnya langkah yang benar itu adalah pada saat kita membuat perancangan seharusnya kita membuat identifikasi proyek dulu atau deskripsi proyek ya. Jadi kita mau bikin apa sih sebenarnya itu harus ada di awal sebetulnya ya. Jadi mungkin di SPA yang berikutnya step-step yang kita pelajari saat ini bisa membantu nanti pada saat melakukan SPA yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya, bentar. Ya, sebetulnya jadi kalau kita ya saya izin share screen ya. Pada saat kita mau membuat sebuah proses perancangan, jadi yang pertama kali harus kita tahu itu adalah kita mau buat apa dulu. Nah, mau buat apa dulu itu biasanya ada di tahapan pemrograman sebenarnya. Ya, kita menetapkan tujuannya, kebutuhannya. Terus kita juga menanyakan kira-kira masalah umum kliennya itu apa sih, ada apa, sehingga nanti hasilnya akan kita masukkan di proses perancangan untuk mengembangkan gagasan keseluruhan. Kita harus tahu dulu ya kita mau buat apa, penggunanya siapa, kapasitasnya berapa, pokoknya bersifat data ya. Baru habis dari situ sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya studi preseden. Kalau kita sudah tahu kita mau buat apa, ada permasalahan apa, mau dipecahkan bagaimana, ya. Nah, kita bisa mencari studi banding atau preseden yang sesuai dengan apa yang mau kita buat. Kan seharusnya seperti itu.
Ya, kemarin kita sudah sampai, nah, kita harusnya sampai sini. Ya kan? Nah, seharusnya ya pada saat kita membuat deskripsi proyek, kita paling tidak sudah tahu kita mau buat apa. Pada saat kita menentukan sudah mau buat apa, kita juga menentukan juga ini buat siapa. Kapasitasnya ada berapa nih? Buat berapa orang sih? Karena penggunanya orang ya. Nah, itu tidak bisa diperoleh dengan otodidak. Otodidak itu maksudnya dengan perkiraan. Oh, kira-kira kita butuh 20 orang. Kalau 20 orang tuh kira-kira kita butuh ruangan, ternyata kita buat 3x3 aja. Ya, 3x3 itu kan 9 meter persegi. Nah, kalau 20 orang dimasukkan atau 20 orang dimasukin ke dalam ruangan 3x3, apa iya cukup? Dan seperti itu. Nah, itu kan kita harus mencari informasi-informasi yang terkait dengan apa yang mau kita buat. Nah, pada saat kita mencari informasi, kita tidak bisa terlepas dari, kita nggak bisa tuh ya namanya pada saat kita mencari data, kita survei itu tidak punya panduan. Pasti kita punya panduan, ya. Kita mau cari apa, mau lihat apa. Nah, pada saat kita menyusun rencana data dan survei, kita harus tahu dulu, ya. Kita mau mencari data dan mau mensurvei apa. Nah, di sini ada data adalah sesuatu yang perlu diketahui, bisa diperoleh secara langsung atau data primer, kemarin sudah disinggung, atau tidak langsung, yaitu data sekunder. Ada data primer, ada data sekunder. Sedangkan informasi yang diperlukan biasanya didapat melalui proses investigasi, komunikasi, atau dari berita, kisah, atau cerita. Jadi ingat, ada data, ada informasi. Apa bedanya? Kalau data itu sesuatu yang perlu diketahui. Informasi biasanya data yang kita peroleh setelah melakukan penyelidikan atau investigasi. Ya, jadi kita butuh, misalnya kita butuh data tentang kepadatan penduduk. Nah, kalau kita bisa memperoleh data tersebut dengan cara menghitung langsung jumlah orang yang ada di suatu tempat. Itu bisa. Itu namanya data primer. Tapi kalau kita membaca penelitian orang, kita melihat dari bps.go.id, kita melihat di google.com, nah itu berarti namanya sudah masuk ke data tidak langsung atau data sekunder. Ya, jadi kalau bedanya data primer dan data sekunder adalah kalau data primer kita ambil langsung. Ya, kalau data sekunder kita peroleh dari orang yang sudah pernah melakukan sebelumnya, entah survei, entah penelitian. Nah, di dalamnya dia menyebutkan bahwa oh ini ternyata kepadatan penduduknya di daerah A berjumlah 100 meter persegi per berapa orang, misalnya seperti itu ya. Jadi kepadatannya di daerah A ternyata disebutin bahwa ada manusianya sekitar 1.000 orang, padahal kapasitasnya 500. Nah, itu kan penelitian orang, kita bisa ngambil dari situ. Makanya biasanya kalau nanti ada studi preseden, kalian itu harus mencari ya, ini studi presidennya ini dapat dari mana? Apakah dari data primer ataupun data sekunder. Nah, data-data yang diperlukan itu biasanya menyangkut satu. Ya, pada saat kita menyusun rencana data dan survei, nomor satu yang harus kita tentukan pertama kali adalah kita mau membutuhkan data dan informasi tentang apa. Ya, kalau kita mau membangun rumah arsitek, ya tentu kita harus mencari data yang berkaitan dengan kegiatan arsitek, ya kan? Kalau kita mau mencari data tentang restoran, ya kita berarti kan harus mencari segala sesuatunya yang berhubungan dengan restoran. Restoran apa? Bentuknya bagaimana?
tipenya seperti apa, kapasitasnya berapa, terletak di mana. Nah, itu harus ada kalau kalian survei. Ya, saya tidak paham apakah pada saat survei kalian diarahkan oleh dosennya untuk misalnya ngambil data-data A, ngambil data-data B, ini loh yang perlu diambilnya. Terkadang ada dosen yang memberitahu dan terkadang ada yang tidak memberitahu. Jadi data dan informasi itu biasanya yang diambil itu menyangkut data permintaan pemilik bangunan, 2 data permintaan pengguna bangunan, pemilik dan pengguna beda. Standar-standar gerak pergerakan, tinjauan perencanaan bangunan sejenis. Kalau permintaan pemilik bangunan kita harus survei langsung, kita harus tanya langsung ke ownernya. Bapak mau bangunan seperti apa? Bapak mau rumah seperti apa? Bapak mau ruangan seperti apa? Itu kita data. Kita catat. Ya, jadi kalau kalian survei itu jangan cuma datang, lihat, pulang. Ya, kalau kita nyari data, nggak cuma datang ke perpus, scan, pulang. Nggak juga. Apalagi kalau kita survei ke orangnya langsung. Nah, kalau dia survei ke orangnya langsung, ya pasti kita harus bertanya kepada pemilik bangunannya. Dia ada kendala apa hingga dia sampai mau merubah atau merenovasi rumahnya, misalnya seperti itu. Nah, itu harus jelas di awal. Saya mau merenovasi rumah saya karena rumah saya itu terlihat kecil. Saya mau merenovasi rumah saya karena rumah saya itu sudah tua. Nah, itu saya mau rumah saya yang nyaman, ya, terus nggak berisik, terus dingin. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan permintaan pemilik bangunan. Itu harus didata sama arsitek. Jadi, pada saat kalian survei, baik itu survei beneran dengan arsitek ataupun sebagai mahasiswa arsitek, ya perlengkapan surveinya itu harus dibawa. Papan jalan, kertas, pulpen atau tinta itu harus dibawa. Karena kita akan mencatat apa permintaan pemilik bangunan. Nah, yang nomor 2, data permintaan pengguna bangunan. Yang mau pakai bangunan itu siapa? Penggunanya, ya, misalnya apakah kalau kita mau membangun masjid, penggunanya itu aktivitas utamanya apa? Sembahyang atau berdoa, ya. Terus yang menggunakan tuh siapa aja? Misalnya orang lain, ya, bukan orang lain, anak-anak usia 4 sampai 5 tahun, misalnya seperti itu. Terus orang dewasa, ya, umur berapa sampai berapa, itu bisa disebutkan. Karena dari perbedaan umur atau dari perbedaan usia biasanya bisa diketahui kegemaran-kegemaran, kesukaan-kesukaan gitu ya. Tiap orang beda, makin tua tuh biasanya makin manja. Nah, seperti itu. Terus yang nomor 3 itu standar-standar gerak pergerakan. Jadi kalau kita mau membuat, kita sudah tahu pemiliknya pengen kamar yang luas, ya, di mana digunakan untuk misalnya anggota keluarga. Nah, dia butuh nih standar-standar gerak pergerakan. Standar gerak pergerakan tuh kayak gimana? Ya, saya kasih lihat contohnya ya, karena tadi saya baru selesai menguji tugas akhir. Kita lihat di contohnya sebentar ya. Sebentar, saya kasih lihat. Nah, ini. Bentar ya, mana dia?
Terlihat ini? Terlihat, Bu. Ya. Apa yang terlihat di layar? Gambar detail dan ukuran. Oke. Ya. Sudah terlihat gambarnya kan? Nah, ini kalau kita mau membuat masjid, ya. Kalau membuat masjid, ruangan-ruangan ini ada ruang sholat pria, ada ruang sholat wanita, itu nggak sembarangan loh dibuat. Ya, toilet pria. Coba kalian lihat. Pada saat kemarin kalian membuat SPA 2, apakah mempertimbangkan orang dengan menggunakan kursi roda untuk menggunakan toilet? Mempertimbangkan tidak? Tidak, Pasti Bu. enggak kan? Kepikiran enggak kalau bentuk-bentuk arsitektural kita tuh harus bisa digunakan oleh semua pihak enggak sih? Ya, kebanyakan dari mahasiswa arsitek itu membuat karya atau membuat bangunan itu yang tidak ramah untuk kaum difabel. Kaum difabel itu artinya kaum dengan keterbatasan fisik ya. Bukan hanya dia nggak punya misalnya salah satu alat gerak ya, tapi ibu hamil pun bisa dimasukkan ke dalam kelompok difabel. Kalian perhatikan, toilet untuk difabel itu ukurannya seperti apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa harus lebih besar? Kenapa harus lebih besar? Harus memiliki ruang gerak yang besar. Nah, kenapa dia harus lebih lebar atau lebih besar? Karena dia menggunakan kursi roda sebagai alat transportasi gerak. Kursi roda itu dia punya space. Ya, makanya kenapa selalu muncul ruang tamu sekian kali sekian, ruang keluarga sekian kali sekian. Nah, itu tuh awalnya ya dari hal-hal seperti ini. Kalau kamar mandi dipergunakan untuk 3 orang misalnya, perlunya 1 atau 2. Oh ternyata yang pakai ini bukan 1 atau sampai 5 orang, ternyata yang pakai ini kamar mandi ini sampai 100 sehari. Nah kalau 100 sampai sehari bagaimana pembagiannya? Bagaimana dengan orang yang kurang sehat, misalnya seperti itu. Nah yang hal-hal seperti itu tuh menjadi pemikirannya si arsitek. Ya, itu baru dari satu sisi. Lihat nih kalau kita membuat masjid ya, salah satu hal yang menjadi pemikiran itu adalah tempat wudhu. Ya kan? Ukurannya berapa, tingginya berapa, harus dudukannya itu seberapa ya. Kalau di luar negeri ya seperti di Turki ya, di Brunei itu tuh selalu di depannya sini tuh ada bangku kecil untuk duduk, lalu orang tuanya atau orang yang mau berwudu bisa berwudu. Seperti itu. Ya, jadi semua punya standar. Ya, jangan dikira tidak punya standar. Makanya kita belajar arsitek itu supaya mempelajari hal-hal seperti ini. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari di bangku kuliah. Ada beberapa hal yang memang bisa kalian pelajari langsung on the spot di lapangan. Ya, mungkin secara perancangan ini bagus banget ya. Tapi nanti dilihat lagi aspek-aspek lainnya apakah sesuai atau tidak. Ya kan, nah ini tempat duduk wudhu. Kalau ada tempat duduk wudhu seperti ini, maaf sebentar. Ya, kalau ada tempat duduk wudhu seperti ini, itu space-nya harus berapa? Jaraknya harus berapa? Nah, itu harus dipertimbangkan kalau kalian mau jadi arsitek. Ya, karena ini terkait dengan standar gerak dan pergerakan. Kalian harus tahu ya, kalau misalnya membuat ruangan atau membuat denah, berapa persen sih yang diperlukan untuk sirkulasi? Ada nggak yang tahu berapa kalau kita mau menyusun sirkulasi supaya nyaman?
Diajarin nggak kemarin SPA? Diajarin Ibu. Berapa? Mulai dari 20% sampai 40%-an, Bu. Oke, ya. Jadi memang untuk sirkulasi yang nyaman itu bisa dari 20% sampai 30%. Nah, itu 20% atau 30% dari mana? Dari total luas keseluruhan atau dari total luas ruangan yang mau dibuat sirkulasinya. Dan data dan informasi yang harus dikumpulkan itu menyangkut tinjauan perencanaan bangunan sejenis. Ini lebih mirip ke studi banding. Ingat, ya, kalau bikin studi banding itu harus apple to apple. Tahu apple to apple artinya? Harus yang sebanding. Kalau kalian, oh sebentar, kok ada suara sirena di sini? Oke, ya. Kalau kalian mencari studi banding, ya tadi kan teman-temannya udah ada beberapa tuh yang menjawab untuk tahu fungsinya, untuk tahu apalagi tadi teman-temannya kita melakukan studi banding, ruang-ruangnya, zona-zonanya, ya. Apalagi yang bisa kita peroleh dari studi banding. Ada yang bisa kasih pendapat dari studi banding apa yang bisa kita peroleh? Dimensinya, Bu. Dimensinya. Terus apa lagi? Ruang-ruang yang digunain. Ruang-ruang yang digunain. Intinya tuh kalau kita studi banding kita mau dapat apa? Kalau studi banding kita mau dapat apa coba? Yang kata 3 itu, Bu. Apa tuh? Tipe fungsi-fungsinya, terus tipe geometri sama langgam ya. Oh, tipologinya. Ya, tipe fungsinya apa, ya kan? Nah, kalian melakukan itu tidak kemarin di SPA-nya? Melakukan itu enggak? Iya, Bu. Masa? Tapi nggak cuman sebagai teknik pengumpulan aja. Oke, ya. Jadi pada saat kita melakukan tinjauan perencanaan bangunan sejenis, memang yang kita cari itu adalah bangunan-bangunan sejenis. Ya, bangunan sejenis itu apa? Bangunan yang sama. Ya kan? Apa yang sama? Ya, ya kegiatannya, ya fungsinya, ya kan? Yang pas ya ukurannya. Kan itu yang dicari pada saat kita melakukan studi preseden atau studi banding. Jadi itu yang harus diperhatiin. Kita tahu dulu nih pada saat membuat restoran kegiatannya apa saja, dicatat sama kalian. Kalau sudah tahu kegiatannya apa saja, ya harusnya kita mencari ada ruangan apa aja. Itu juga berpengaruh seperti itu. Kalau sudah tahu kegiatannya apa, pasti dia akan butuh ruangan apa saja. Kalau sudah butuh ruangan apa saja, dia pasti bisa membuat penjoningan, pengelompokan. Kira-kira ada ruangan apa aja sih di bangunan depan? Kira-kira ada pengelompokan apa sih di denah belakang? Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini kemarin kayaknya sudah ya, data pengguna, perlengkapan dan kelengkapannya biasanya menyangkut ya jumlah pengguna untuk tiap fungsi, dimensi, jenis perabot, jenis kelengkapan. Nah, ini kok ada 2 ya, sebentar. Nah, pada saat kita mengumpulkan data, ya, biasanya data tersebut itu tidak kita keep sendiri. Biasanya data tersebut itu tidak kita simpan di konsultan atau di kontraktor ya. Data-data tersebut nanti akan kita presentasikan
ke dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah pembangunan fasilitas fisik atau pembangunan fisik sebuah bangunan. Pihak-pihaknya itu siapa aja sih yang terlibat? Ada pemilik atau klien, ada perencana atau perancang, ada pembangun atau kontraktor. Ini adalah 3 pihak yang sering banget terlibat di dalam sebuah hubungan proyek. Harus ada klien yang memberi tugas, harus ada perencana yang menyalurkan keinginan si klien dalam bentuk gambar, dan ada juga si kontraktor yang nanti akan mewujudkan bangunannya seperti apa, ya. Nah, terdapat 3 unsur yang terlibat dalam pemrograman sehingga pembangunan fasilitas berjalan lancar, yaitu ada klien, ada arsitek, dan ada pengembang atau kontraktor. Klien itu biasanya yang menginformasikan kepada arsitek dan tim tentang gagasan-gagasan yang berupa tujuan dan keinginan klien untuk mendapatkan tempat atau wadah kegiatan yang sesuai dengan tuntutan klien. Butuh tempat ketoprak, ternyata dibuatinnya tempat mie ayam. Beda atau sama? Ya kan? Kalau dia beda, ya itu kan nggak sesuai dengan keinginan klien. Ya, nah si klien ini juga berfungsi atau bertugas menginformasikan gambaran atau hambatan-hambatan atau kendala dan juga keterbatasan yang ada kepada arsitek. Kira-kira saya punya uang cuma 100 juta, tapi pengen di tingkat 5, kira-kira bisa atau tidak? Nah, itu kan juga masuk pertimbangan di sini. Biasanya kalau klien atau owner itu dia cerita ke arsiteknya, Pak, saya cuma punya duit 150 juta, tapi saya mau ngerubah rumah saya menjadi tingkat 2, kira-kira bisa atau tidak? Nah, itu nanti tugasnya arsitek yang mewujudkannya, apakah bisa dengan budget 150 juta akan menjadikan sebuah hunian yang nyaman. Nah, itu tugasnya arsitek. Merancang ya, bukan membangun. Kalau misalnya nanti merancangnya sudah oke, sudah diskusi oke, ya nanti tinggal mencari siapa ya kontraktor yang bonafit yang dapat membangun objek yang mau kita rencanakan. Nah, si arsitek sendiri biasanya memiliki tugas untuk menerjemahkan keinginan atau gagasan klien menjadi pengetahuan perancangan atau desain know-how dan pengalaman. Jadi arsitek itu memberitahukan ide-ide, memberitahukan apa keinginannya itu ya melalui sketsa-sketsa, melalui gambar-gambar mentah atau yang belum jadi. Ya, itu memang cara komunikasi yang baik bagi arsitek dan kliennya. Terus yang terakhir itu ada pengembang atau kontraktor atau pelaksana pembangunan. Pengembang atau kontraktor atau pelaksana pembangunan merupakan unsur yang mengimplementasikan karya desain sebagai fasilitas yang ini bahasa gampangnya aja ya. Terlalu lama pengembang atau kontraktor itu kan intinya yang pihak yang nantinya akan membantu kita untuk membangun apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah rancang ke dalam bentuk fisik di dalam bangunan, di dalam sebuah site. Intinya itu 3 yang harus selalu ada di dalam sebuah proyek, ya ini pihak-pihaknya. Kalian harus hafal dan ini kepake terus. Ada pemilik, ada perencana atau perancang, dan ada pembangun atau kontraktor. Kenapa sih 3-tiganya ini harus kerjasama? Ya, kalau si arsitek sudah dapat data ya didiskusikan ke si pemilik. Si pemilik udah punya uang menyuruh ke pembangun atau kontraktor. Ya kan, arsitek juga akan menyuruh ke kontraktor untuk membuat gambar yang sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa sih mereka harus bekerja sama? Ada yang punya pendapat? Kok saya ngantuk banget ya? Aduh.
Saya juga yakin kalian pasti ngantuk ini apalagi hujan ya. Saya izin menjawab, Bu. Mm-mm. Ya, menurut saya, kalau perancang nggak ada klien, mereka mau buat apa? Mereka mau Mm-mm. dapetin ide-ide yang sesuai keinginan klien kan ya dari klien itu sendiri. Terus kalau misalkan nggak ada kontraktor, ide-ide dan rancangannya itu cuma sebuah plan aja, nggak bisa direalisasiin. Jadi ketiga unsur ini penting menurut saya, Bu. Oke, ya. Memang ketiga unsur ini memang sangat-sangat penting di dalam dunia konstruksi ya, di mana arsitek itu bisa jalan kalau ada tugas yang diberikan kepada mereka. Kalau sudah ada tugas yang diberikan kepada mereka, mereka bisa menanyakan segala sesuatunya kepada si klien. Nah, tapi wujud-wujudnya si arsitek ini nggak bisa terwujud kalau tidak dibantu dengan para kontraktor, ya. Nah, kenapa nih ketiganya harus kompak, ya? Karena mereka ada beberapa tujuan, akan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan proyeknya apa, jadwal yang ditetapkannya bagaimana, batasannya yang dianggarkan itu berapa, ya. Terus ternyata tiga hal tadi itu ya bisa juga membantu organisasi dalam usaha marketing melalui peningkatan citra organisasi dan penanganan proyek. Beli hari ini besok sudah naik, nah itu kan marketing, ya. Jadi semua pihak dapat terlibat ya, karena kenapa? Karena dia ada beberapa output ya yang sesuai dengan tadi salah satunya tujuannya ya, terus akan menghasilkan output yang sesuai dengan organisasi proyek secara efisien dan efektif ya, serta bertanggung jawab penuh kepada atasan. Jadi kalau kita bekerja sama di dalam sebuah konstruksi ya, bidang jasa dan konstruksi, kalian harus paham ya, pada saat kita masuk ke pada bidang jasa dan konstruksi yang saat ini kalian mau akan hadapi ya, kita tidak berhadapan dengan satu atau dua orang. Kita akan berhadapan dengan banyak orang dari banyak disiplin ilmu. Dan itu otaknya juga banyak. Kenapa saya bilang otaknya banyak? Ya satu kepala aja idenya banyak, apalagi 2, 3, 4, 5, 10 kepala. Itu kalau digabungin jadi satu, nggak ketemu-ketemu. Makanya perlu saling simbiosis mutualismenya itu harus dimunculkan di sini. Rasa ingin bisa mengerjakan dengan bantuan teman-teman yang lain atau dari jurusan yang lain itu mah harusnya ada. Karena arsitek nggak bisa kerja sendiri. Ya, arsitek tuh nggak bisa kerja sendiri. Dia bisa menggambar, belum tentu dia bisa membangun. Dia bisa membangun, ya. Tapi kalau nggak ada yang ngasih uang juga nggak bisa jalan. Jadi seperti itu, ya. Nah ini ada beberapa skema tentang masukan proses sampai produk, ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghasilkan sebuah produk dalam bidang jasa konstruksi, ya, atau yang ilmu-ilmu sejenisnya, ada 3 langkah. Yang pertama itu ada input, ada proses, dan ada produk. Hasilnya apa? Ada input, ada proses, dan ada hasil. Apa yang dibutuhkan? Ya, data-data tentang elemen lingkungan. Kita butuh persyaratan, kita butuh kebudayaan. Data-data tentang kebudayaan. Apakah dia tinggal di daerah cagar budaya, atau apakah dia tinggal di daerah hutan lindung? Itu ada aturannya semua. Nah, selama proses atau selama analisis itu ada proses perencanaan, perancangan, pengubahan, serta penciptaan. Perencanaan itu kita menyusun, kita mau buat apa, perancangannya kita mau menggambar yang bagaimana, pengubahan itu mau bentuk seperti apa, penciptaan itu bangunan akhir yang sudah jadi. Ya, bangunan akhir yang sudah jadi walaupun belum sempurna karena ini kan masih proses analisis. Produk. Nah, di hasil akhir baru kita langsung sampai ke produk. Lingkungan binaan yang
lingkungan binaan sebagai wadah fasilitas ya. Biasanya kalau arsitek yang buat itu dia harus sudah tahu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan, bercita indah, membahagiakan ya, serta lingkungan atau produk yang dihasilkan itu harus menjadi cerminan budaya. Jadi kalau kamu besok jadi arsitek profesional, pada saat membuat sebuah bangunan ya diperhatikan apakah bangunan yang kalian buat itu sudah memenuhi kebutuhan, bagus atau enggak, bikin nyaman atau tidak yang punya rumah ya, atau apakah sesuai dengan budaya kelokalan yang dimiliki rumah tersebut atau daerah tersebut. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Kayak tadi mahasiswa tugas akhir mau bikin masjid agung. Nah kalau masjid agung itu standarnya seperti apa? Kan dia harus mencari, ya kan? Tiba-tiba dia muncul bahwa dia akan mengambil bentuk kepala jalopong. Jalopong itu bentuk atap tradisionalnya Sunda. Nah pertanyaannya, apakah daerah yang dia tugas akhir itu merupakan daerah Sunda? Nah itu jadi pertanyaan juga, ya kan? Nah ini ya, pada saat tadi kita melakukan proses perancangan, mulai dari memasukkan data, ya kita tidak bahas yang ini, tapi kita ngebahas yang ini. Input itu apa aja sih yang harus kita masukkan? Ya, input itu apa aja yang harus dimasukkan? Salah satunya itu adalah potensi dari site. Kita tahu dong harus nyebutin ini site-nya ada di daerah mana. Ya, misalnya kalau sudah kita ngomongin potensi, berarti kita harus tahu kanan, kiri, samping, belakang, depannya si site. Ada apa saja. Ini yang biasa kelewat. Ya. Nah, kita melihatnya bukan dari satu site aja atau dari segi mikronya, tapi kita harus melihat ke makronya. Ya kan, isu-isu apa aja yang mungkin muncul di sini. Ya. Terus lalu lintasnya bagaimana? Ya. Ya, terus pencemaran lingkungannya ada enggak? Ya, jadi pada saat kalian mengumpulkan data, ya data-data di sekeliling set ini yang harus dikumpulin. Ya, dilihat ada yang jalan di depan, ada yang jalan di samping, ada jalan di belakang, ada jalan di samping sebelah kiri. Dan itu semua datanya harus sudah dibuat dalam bentuk format-format tertentu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya? Sebentar ya. Saya kok ngantuk banget ya, kalian ngantuk gak sih? Sedikit. Ibu izin bertanya. Boleh. Tadi kan Ibu jelasin tentang studi banding. Kalau studi banding itu kan ruang-ruangnya ada standarisasinya tuh, Bu. Tapi kalau misalnya standarisasi secara apa ya, kayak misalnya data arsitek kayak gitu, sama data studi banding itu kayak beda gitu, Bu, ukurannya. Jadi kita mending ngambil yang dari studi banding atau dari data buku arsitek kayak gitu, Bu. Kalau dari studi banding di lapangan atau studi banding itu kan artinya itu yang sudah terbangun, sudah menyesuaikan dengan kebutuhan, begitu kan? Sudah menyesuaikan dengan kebutuhan real. Tapi kalau di data arsitek itu dia standar minimal. Jadi terkadang belum dikali jumlah orangnya, kadang belum dikali dengan berapa butuh bangkunya, seperti itu. Ya, mau mana yang dipakai? Semua bisa dipakai. Tinggal tergantung kamu butuhnya yang mana. Bentar. Kalau dia sumbernya jelas, salah satu yang dipakai. Salah, Bu, memangnya enggak? Enggak ada yang salah.
Di perancangan itu nggak ada yang salah. Ya, di perancangan itu nggak ada yang salah. Jadi jangan takut. Ya, jadi kalau namanya merancang, selama sumber acuannya jelas, ngambil dari manapun boleh. Ngambil dari RUTR, ngambil dari peraturan pemerintah, ngambil dari peraturan yang lain, itu boleh. Nggak ada yang salah. Yang penting sumbernya jelas. Oh, ini ngambil dari data arsitek, oh ini ngambil dari studi banding. Kalau dari studi banding, dia biasanya sudah mengkalikan dengan variabel yang lain. Misalnya, kita butuh ruangan tidur. Ya, biasanya kalau studi banding langsung keluar 6 kali 5. Kenapa 6 kali 5? Karena dia buat misalnya sepasang suami istri yang membutuhkan lemari ukuran sekian, di mana sirkulasi jalannya sekitar 40%. Nah, itu udah keluar. Itu studi banding. Tapi kalau di data arsitek, terkadang ada yang menjelaskan satu ruangan itu butuh berapa meter persegi, atau ya kalau di data arsitek itu dihitungnya tempat tidur single ukurannya berapa kali berapa. Nah, kalau dia butuh 2 berarti kan harus dikalikan 2. Karena tempat tidur yang kita kalikan 2 itu nantinya akan menjadi luasan ruang kita. Orangnya berapa? 10. Kalau ruangannya 3 kali 3 cukup nggak? Yang jelas nggak cukup. Karena standar minimal gerak orang itu yang nyaman adalah ada di angka 1 meter persegi. Kalau 10 orang berarti dia butuh 10 meter persegi minimal. Nah, kalau 9 kali 9 ya berarti nggak cukup, kekecilan. Ada di dompet. Sebentar ya, sebentar. Saya tinggal dulu sebentar. Jelas tadi tentang data mana yang harus diambil? Ada pertanyaan lagi? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi jangan takut salah kalau kita merancang ya. Mau pakai mana aja, yang penting sumbernya jelas. Itu aja kuncinya. Sampai ke tugas akhir, yang penting yang dipegang itu adalah data. Sumber. Kayak tadi ada kakak kelasnya membuat apartemen. Apartemen dengan hotel itu beda. Ya. Kalau apartemen itu dia hunian tempat tinggal. Long lifetime ibaratnya, bisa dihuni sepanjang waktu dengan rentang waktu yang agak panjang. Tidak seperti hotel. Hotel itu biasanya sehari, 2 hari, 3 hari keluar. Atau paling lama mungkin seminggu, mungkin sebulan keluar. Dia apartemen. Pada saat dia menentukan apartemen ini kapasitasnya untuk berapa orang, dia lupa mencantumkan bahwa dia membutuhkan ruang pertemuan. Atau dia lupa mencantumkan kapasitas 40 orang itu dia dapat dari mana. Padahal itu semua ada standarnya loh di pembangunan apartemen. Bahwa sebuah apartemen yang akan direncanakan itu seharusnya dia memiliki berapa penghuni minimal. Sama seperti masjid ya. Karena ini saya banyak nguji tentang masjid ya. Masjid itu ada tipe-tipenya.
ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid raya, ada masjid jami dan segala macamnya. Sama seperti gelanggang olahraga. Gelanggang olahraga itu ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah itu kan beda-beda. Mau tipe seperti apa? Nggak masalah. Yang akan jadi masalah adalah pada saat kamu menentukan standar untuk dibangunnya beberapa bangunan yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Kalau misalnya dia mau tipe C, berarti harus jumlah tribunnya berapa? Nah itu ada semua di peraturan. Nggak mungkin kita menentukan sendiri. Sama contohnya kayak potensi dari site ya. Luas lahan 20.000 meter persegi, KDB 55. Lah KDB dapatnya dari mana? Dari peraturan. GSB itu dari mana? Hitungannya seperti ini. KLB kok bisa Bu KLB-nya 6,5? Ya bisa. KDH kok bisa Bu 20? KTB kok bisa Bu 60? Ini semua ada di peraturan dan sudah ada ketentuannya. Pada saat kamu ditanya oleh dosen, memang luasnya berapa? Oh saya luasnya ya Bu, iya 10.000 meter persegi. Loh kok bisa besar banget? Loh ini sesuai Bu dengan KDB yang dimiliki daerah tersebut. Nah kalau sudah begitu dosen udah akan diam. Kecuali kamu jawab kira-kira Bu, jadi kira-kira tuh luasnya sekitar 9.000-an atau 10.000 meter persegi. Nah udah habis kalian dibantai seperti kakak kelas kalian hari ini tadi sama kemarin. Ya, kemarin itu kakak kelasnya membuat masjid, ya, tapi dia tidak ada tempat pemotongan hewan kurban, masjid tidak ada tempat pemandian jenazah, masuk ke masjid itu tempat wudhunya atau tempat cuci kaki, cuci tangannya jauh dari jangkauan. Yang kayak begitu-begitu, sepele, tapi bikin fatal. Ya, nah jadi pada saat mengumpulkan data, ya itu kalian harus benar-benar menyusun data-data tersebut, ya kayak ini kayak potensi dari site nih ya. Kalau ada lokasi seperti ini kita lihat pemandangan kota. Nah dari pemandangan kota ini apa yang bisa kita manfaatkan untuk bangunan kita? Jangan cuma dikasih tanda panah doang, ya kan? Jangan cuma dikasih plus. Jangan cuma dikasih minus, lah maksudnya apa? Seperti itu. Terus atau kalau misalnya ada garis edar matahari. Kalian buat nih di sini garis edar matahari, sini timur, sini barat. Matahari terbit di sini, tenggelam di sini. Nah, memang dari dulu sampai sekarang pernah matahari terbit di barat, tenggelam di timur? Enggak pernah kan? Terus apa hubungannya garis edar matahari ini terhadap bangunan kita atau terhadap site kita? Itu yang dibahas. Ya, itu data-data itu yang harus kalian tampilkan. Oh, kalau dia di arah timur barat, di sini kan ada bangunan-bangunan tinggi, berarti dia nanti kalau yang timur dia akan kehalang bayangannya oleh sinar matahari ini di jam-jam tertentu. Nah, itu kan bisa dijadikan analisis dan itu nanti bisa diterapin. Karena di sini kena bayangan, mendingan di sini jangan dikasih ruangan-ruangan yang ada kacanya atau justru bisa jadi ada bangunan yang ada kacanya menghadap ke sini. Nah, itu analisis yang memberikan respon. Seperti itu, jadi informasinya. Ya, jadi kalau kita ngomongin data, kita ngomongin survei, kita ngomongin data primer biasanya. Data-data real. Data-data real itu bukan hanya main dicemplok, ceplok, tidak. Kalian harus bisa memaksimalkannya. Seperti itu. Nah, ini mungkin nggak terlihat ya. Ada gambaran tanggapan rancangan, terus ada kondisi tapak. Kalau dia terletak di pertigaan seperti ini, atau di persimpangan jalan seperti ini, ya, dari segi lingkungan, ya, terus tanahnya, konturnya seperti apa, ya kalian mau ngapain dengan site ini? Ya, site ini mau diapain? Kan kalian harus cari datanya, kalian harus tahu sebelah kiri itu apa, sebelah atasnya tuh apa, kanan apa, bawah apa. Taunya dari mana? Survei.
Kalau nggak bisa survei, cari pakai Google Street. Google Street View, cari ke sini. Oh, dia di sebelah sini ada apa, sebelah sini ada apa, sebelah sini apa, sebelah sini ada apa. Beres. Kenapa kita harus tahu? Kita bisa ngerasain, oh jalanan di sini macet. Oh jalanan di sini berisik. Oh jalanan di sini banyak suara dangdutan. Itu ngaruh. Seperti itu, ya. Kalau di sini suara dangdutan, apa iya di sini dikasih kamar tidur kalau misalnya tadi bikin hotel? Kalau di sini jalanan berisik, apa iya ruangan-ruangan tidur ditaruh di sini? Nah, itu kan analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Jadi pada saat survei, kalian benar-benar mengumpulkan data apa saja yang bisa dilihat di sekeliling site kita. Ya, ingat-ingat ya, besok pada saat kalian survei, paling tidak ya informasi-informasi seperti ini tuh jangan sampai lepas. Jadi kita nggak sekali atau dua kali jadi kita nggak balik lagi ya, kecuali kalau kayak saya lagi karena memang lagi sekolah mau nggak mau ya harus bolak-balik ngambil data kan seperti itu. Tapi kalau kalian cukup sekali lihat dengan teliti foto buktinya, susun datanya, tampilkan. Nanti dipilih data mana yang bisa dipakai, data mana yang tidak bisa dipakai. Tidak semua data bisa dimunculkan. Terkadang memunculkan semua data akan menjadi bumerang bagi para mahasiswa. Karena apa? Terkadang ya kayak tadi mahasiswa tugas akhir ternyata baru ketahuan kalau dia ternyata site-nya itu pembangunan apartemen tapi ternyata sudah pernah ditenderkan sebelumnya. Nah, kalau sudah pernah ditenderkan sebelumnya pasti ada gambar perencanaannya atau gambar rancangannya itu pasti ada. Nah, kalau itu kan dia nggak jujur, nggak fair. Sebenarnya bisa kita pakai gambar yang lama, tapi kita tambahkan dengan fasilitas yang baru sehingga berbeda. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi kalau kita dikasih lingkungan seperti ini pada saat mengumpulkan data ya. Nah, data-data ini nanti akan kita kumpulkan dan kita akan membantu dalam proses perancangan. Ingat, kalau saya mengajarkan pada saat melakukan analisis selalu ada respon yang diberikan. Tapi sebelum respon, kalian harus menanggapi dulu. Di site ini tuh bukan hanya begini kalau analisis, tapi kita mengupas tuntas segala potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh site ini. Karena di sini tadi saya bilang banyak lalu lintasnya padat, kira-kira apa yang dilakukan? Karena di sini padat, berarti kan di area sini tuh sebenarnya merupakan daerah area kebisingan. Apa yang bisa kita buat? Oh, ternyata kita bisa memundurkan bangunan. Oh, ternyata di daerah sini tuh daerah yang 24 jam jalannya nggak pernah mati. Nah, kalau dia nggak pernah mati, bisa nggak kita buat bukaan di belakang? Nah, karena dia di perempatan, kira-kira apa nih yang bisa kita manfaatkan dari perempatan ini? Apakah bangunannya harus menghadap ke sini? Apakah di sini harus diblok? Nah, ini yang kayak begini ini harus ada di analisis kalian. Ya. Nah, ini ya, selain kita melihat kepada site-nya, ya, kita juga harus tahu apakah site yang kita data atau survei itu, ya, apakah merupakan daerah pelestarian atau cagar budaya. Ada beberapa site yang mungkin di sekitarnya itu merupakan daerah konservasi, kayak Kota Tua, Kota Lama, ya, kawasan hutan kota di Depok, kawasan Setu Babakan, ya, cagar budaya. Nah, kalau sudah begitu nggak bisa kita apa-apain. Atau yang kelenteng di Bogor tuh di Jalan Surya Kencana, ya itu kan karena ada bangunan peribadatan, ada
pecinan di dalamnya. Nah, kita nggak bisa mengabaikan. Jadi pada saat kita mengumpulkan data, kita juga harus mengumpulkan faktor-faktor yang ada di lokasi tersebut. Lokasi geografisnya, contohnya, site-nya itu ada di kota, di pinggir atau tepi laut, atau di atas gunung. Sama aja bukannya, Bu? Ya jelas beda. Di pinggir pantai itu panas, di kota itu juga panas, di gunung itu dingin. Ngaruhnya di apa, Bu? Ngaruhnya ya di bangunannya lah, jelas. Di pantai pasti nanti dia tidak menggunakan bangunan-bangunan yang terbuat dari besi. Di kota dia juga nggak mungkin menggunakan bangunan-bangunan yang terbuat dari bambu, misalnya seperti itu. Di desa juga seperti itu, di atas pegunungan. Pasti di gunung itu hawanya dingin. Ya nggak mungkin juga ya sebuah rumah tanpa penghangat, misalnya seperti itu. Ya, tapi di Baduy Dalam dia nggak punya semuanya. Penghangat dari tungku perapian saja. Ya, dari satu titik dia bisa menyebar ke dalam satu rumah. Kalau di kota, terkadang kalau di kota orang sudah ribet, nggak ada AC, gerah. Iya kan? Kalau di tepi laut atau di tepi pantai, karena dia anginnya mengandung air garam, ada karat, ya pasti udah nggak bisa besi. Karena gampang. Besi kalau sudah karat, dia pasti akan patah, berkarat dan gampang patah kan, seperti itu. Kita juga tahu faktor tradisi budayanya. Kalau mungkin kalau yang tadi saya bilang ada pecinan, ya pecinan itu bukan pada saat Imleknya yang rame. Ramenya itu pada saat Cap Gomeh. Kalian tahu pada tanggal 5 Februari yang lalu, 4 atau 5 Februari yang lalu, kalau kalian mah rumahnya di Karawaci semua ya. Bogor itu mulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam tidak bisa gerak. Karena di sana ada pusat kebudayaan Tionghoa. Ya, jadi seputaran kebun raya itu manusia semua. Mobil, motor, parkir jamaah di jalan tersebut. Nah, kita harus tahu hubungannya apa? Dengan adanya tradisi, kita tahu tradisi budaya, mau tidak mau kita bisa membuat atau menyesuaikan ruangan-ruangan yang akan kita bangun itu bisa mengikuti tradisi budaya setempat. Kita juga bisa tahu warisan budaya seperti di Semarang. Di Semarang itu ada daerah konservasi ya. Ada daerah konservasi, artinya bangunan-bangunan peninggalan Belanda nggak boleh diapa-apain. Ya, ada bar atau cafe Spiegel di dekat gereja Belenduk di Semarang. Besok kalau main ke Semarang, ya main ke kota lamanya. Kota lama apa kota tua ya sebutannya ya. Saya sering kebalik-balik. Ya, ada gereja Belenduk, gereja peninggalan Belanda yang di tengahnya itu seperti ada kayak alat musik kayak akordeon besar gitu. Ya, untuk misa. Itu dari zaman peninggalan Belanda. Ada kafe atau bar Spiegel di ujung jalan depannya gereja Belenduk, itu kayu-kayunya dari zaman peninggalan Belanda sampai sekarang masih bagus. Di Semarang juga ada rumah akar. Jadi pohon beringinnya itu ya nempel di dinding sehingga bangunan yang ada itu tidak merobohkan pohonnya, tapi dibiarkan selaras semuanya walaupun temboknya jadi kalah ya di beberapa sisi. Nah, ini faktor sejarah juga. Ya, kalau kita menata bangunan atau membuat bangunan, kita harus lihat dulu sejarahnya di sini nih kota apa aja. Pernah apa? Oh, faktor sejarahnya dia pernah dijajah Belanda. Kalau dijajah Belanda rumahnya atau bangunannya seperti apa? Kalau seperti kalian kemarin lihat gempa di Turki ya. Gempa di Turki itu yang di antara Selat Bosporus itu kan sebelah kanan Asia, sebelah kiri Eropa ya. Yang Asia itu saya selama ngikutin gempa Turki ya, saya
belum dengar kalau ada bangunan-bangunan seperti masjid-masjid besarnya itu ikutan rusak. Mungkin ada beberapa sedikit ya, tapi tidak masuk berita. Kebanyakan itu adalah apartemen-apartemennya. Memang di Turki banyak apartemen middle, ya, tapi lebih banyak masjid yang luar biasa besar-besar. Bahkan di Turki itu ada sholat Jumat untuk perempuan, ya. Jadi pas saya ke sana tuh pas hari Jumat ternyata ada sholat Jumat untuk perempuan, sama laki-laki di bawah, perempuan di atas, dan jalannya itu ya masjidnya itu Sulaiman Mosque itu terbuat dari batu-batu. Tapi alhamdulillah semuanya mengalami kerusakan minimal. Tapi kalau yang di tengah kota ya, orang Turki itu hobi ke kafe. Orang Turki itu hobi makan-makan. Tapi pada waktu sholat, azan berkumandang, sepi semua jalanan. Mereka semua masuk ke dalam rumah. Apalagi yang maghrib. Coba cek besok ya kalau kalian ke Turki ya. Seperti itu. Karena orang-orang Eropa banyak yang ngopi-ngopi, orang-orang Eropa banyak yang ngebir di sana, seperti itu. Ya, seperti saya bilang, sama tipikalnya seperti orang Korea. Orang Korea itu pulang kerja hobinya ngebir. Ya, ngebir benar, karena harga bir itu lebih murah daripada harga air putih. Beli air putih 30.000 sebotol, beli bir 10.000, mending mana? Ya kan begitu ya. Nah, inilah sebagai seorang calon arsitek yang insya Allah besok berhubungan dengan hal-hal yang biasanya harus dilakukan sebagai seorang arsitek sebelum memulai perancangan. Ada baiknya memang beberapa hal tadi yang sudah saya sebutkan ya harusnya kalian bisa kumpulkan terlebih dahulu ya. Seorang arsitek itu dia nggak serta-merta hanya langsung menggambar, tidak. Modal kita itu adalah data. Modal kita itu adalah survei. Kalau kita sudah mengumpulkan data, kita tahu informasi-informasi apa saja yang mau kita kumpulkan. Ya. Sebentar. Terus kalau kita survei, kita bisa tahu kondisi real lapangan kita atau site kita itu seperti apa. Sehingga kita bisa membuat bukaannya sebelah mana, arah hadapnya sebelah mana, ya. Terus mau tinggi berapa. Nah, itu kan bisa dirancang sesuai dengan hasil survei yang sudah dikumpulkan. Demikian info yang bisa saya berikan untuk hari ini. Sementara cukup segitu dulu ya. Nanti mungkin akan kita lanjut di hari Rabu ya. Mungkin V-Class itu mulai saya buka esok aja ya. Jadi saya rapiin dulu semuanya. Mencurigakan cuaca di Semarang hari ini ya. Jadi sepertinya udah agak mendung-mendung gimana gitu. Ya. Di sini di Undip ini suka ada monyet ya, lepas. Ya. Jadi lagi mau disisir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas Ibu. Oke, kalau begitu cukup untuk materi hari ini. Tugas ataupun V-Class kalau sudah siap nanti saya beritahukan ya via grup. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk 2 hari ini. Kita ketemu mungkin hari Rabu ya, kan hari Senin dan Selasa saya harus rapat kerja dulu. Sehat-sehat semuanya sampai kita ketemu hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat juga Ibu. Ya.